warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri orang yang bisa merusak hidup panjenengan. Maka kalau panjenengan nanti menemukan ciri-ciri orang seperti ini, ya, maka lebih baik panjenengan jauhi saja. Ya, karena apa? Orang-orang dengan ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini nanti itu bisa merusak hidup panjenengan. Ketika panjenengan sudah memplanning segala sesuatu dengan matang, ya, kemudian di tengah perjalanan panjenengan ketemu dengan orang-orang yang saya sebutkan ini nanti ciri-cirinya, maka apa? Kadang-kadang cita-cita panjenengan akan kandas di tengah jalan, karena orang-orang dengan ciri-ciri ini itu bisa merusak hidup panjenengan, ya hidup secara jasmani panjenengan, ya hidup dalam arti rohani panjenengan. Makanya ini wajib panjenengan waspadai dan wajib panjenengan jauhi. Nah, ciri-cirinya seperti apa orang-orang yang bisa merusak hidup kita itu? Yang pertama adalah orang yang selalu membicarakan kebaikannya sendiri. Ini kelihatannya sepele, ya. Kalau panjenengan ketemu orang ini seumpama awal, ya, baru kenalan, ketemu dengan seseorang dan orang itu selalu bercerita dan membicarakan tentang kebaikannya kepada orang lain. Jadi saya ini orangnya begini baik, orangnya begini, yang istilahnya itu hanya membicarakan kebaikannya sendiri. Maka orang-orang semacam ini wajib panjenengan waspadai. Karena apa? Ini nantinya bisa merusak hidup panjenengan. Nek ora percaya, monggo panjenengan buktikan. Nah, kenapa semacam itu? Karena orang yang selalu membicarakan kebaikannya sendiri, otomatis orang tersebut biasanya tidak mau menghargai dan tidak mau mengakui kebaikan orang lain. Seumpama panjenengan nanti berbuat baik, ya, ada prestasi tertentu, pasti jenengan nanti akan dimusuhi. Kalau tidak percaya, boleh dites, gitu, guys. Ini ilmu titek. Kemudian yang nomor 2, ciri-ciri orang yang bisa merusak hidup kita adalah orang yang cenderung menuntut untuk diyakini kebaikannya. Loh, padahal belum tentu orang itu tadi baik, tetapi dia itu, ya, menuntut panjenengan untuk mengakui kebaikannya. Nah, ini panjenengan harus waspada dengan orang semacam ini. Sebenarnya kebaikan diri kita ini tidak perlu kita ungkapkan kepada orang lain, tidak perlu kita bicarakan kepada orang lain. Tetapi kalau laku kita ini betul-betul baik, itu akan kelihatan dengan sendirinya tanpa kita beritahukan. Nah, gitu. Makanya orang yang cenderung menuntut bahwa kebaikannya ini untuk diyakini dan diakui, ini berbahaya. Ini kalau panjenengan terus bergaul dengan orang semacam ini, maka apa itu bisa menular pada panjenengan. Akhirnya apa? Hidup panjenengan yang akan rusak. Kemudian
Ciri selanjutnya orang yang bisa merusak hidup kita adalah orang yang cenderung mengajak kita untuk membicarakan keburukan orang lain. Loh, ini banyak sekali toh ini di sekitar kita. Nah, ketemu saja ngobrol ya toh. Ini yang dibicarakan pasti keburukan orang lain. Loh, ini kan berbahaya. Akhirnya apa? Bisa jadi fitnah. Kalau sering memfitnah sana sini, akhirnya apa? Kembali kepada diri kita. Nah, makanya apa? Orang semacam ini juga bisa merusak hidup kita. Kemudian ciri yang lain, orang yang bisa merusak hidup kita dan perlu kita jauhi adalah orang yang bermuka dua. Kalau di depan kita ini kelihatannya baik, tetapi kalau di belakang kita biasanya membicarakan keburukan kita. Ini orang yang bermuka dua. Jadi bisa dikatakan musang berbulu domba. Nah, ini juga wajib kita waspadai, dan kalau bisa dijauhi saja. Karena apa? Itu nanti kalau energi kita ini tidak kuat, justru kita yang rusak ikut-ikutan. Ikut-ikutan apa? Ikut-ikutan bermuka dua. Nular, penyakit nular ini. Jadi lingkungan, teman ini yang cenderung mengarahkan kita lebih baik atau mengarahkan kita ke arah yang tidak baik, ini kita juga harus bisa memilih dan memilah. Kalau memang itu mengajak kita ke arah yang tidak baik, ya lebih baik dihindari. Tetapi kalau memang nanti setelah dekat dengan kita kok selalu mengajak ke arah yang lebih baik untuk diri panjenengan, berarti orang ini adalah orang yang baik, yang bisa menuntun panjenengan, bisa istilahnya mendampingi panjenengan, bisa mensupport panjenengan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ciri yang lain ya, orang yang bisa merusak hidup kita ini adalah orang yang hanya mau membantu kita. Ini saat kita jaya atau di atas. Tetapi saat kita terpuruk atau saat kita susah, orang tersebut pergi menjauh kita. Lah, ini harus waspada orang semacam ini. Wakeh tunggale ini ya. Saat kita jaya, saat kita istilahnya itu kaya semua manggil, saat kita berhasil, saat kita di atas, orang-orang banyak yang pada datang kemudian ikut membantu ini itu. Tetapi saat kita ini berada di bawah, saat kita baru susah, saat kita sedang terpuruk, orang-orang semacam ini biasanya pergi meninggalkan kita. Lah, orang yang semacam ini termasuk orang yang merusak hidup kita. Lebih baik apa? Kita jauhi. Nah, gitu Jadi itu ada beberapa ciri-ciri orang yang bisa merusak hidup kita. Maka apa? Perlu kita jauhi. Ya, demikian bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.